Oke, baik. Saya pemateri pertama akan membacakan hasil diskusi kami terkait rencana strategis PT Lion Wings. Pendahuluan bab pertama, ada latar dan maksud tujuan. Yang pertama, latar belakang. PT Lion Wings merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis toiletries. Perusahaan besar ini bermarkas di Surabaya. Mulanya hanya usaha kecil berskala home industry yang didirikan Johannes Ferdinand Katuari, Owen Jongking, dan kerabatnya Harjo Susanto, Tan Siek Miao pada tahun 1948. Perusahaan tersebut diberi nama Fa Wings, mula-mula membangun pabrik kecil pinggiran Surabaya dan memproduksi sabun cuci deterjen. Pada tahun 1971, Fa Wings berganti nama menjadi PT Wings Surya. Seiring dengan perubahan PT itu, Wings pun masuk ke level tinggi dalam mengembangkan bisnisnya dan merambah ke berbagai sektor bisnis. Selanjutnya, pada tahun 1941, Grup Wings bekerja sama dengan perusahaan Jepang yakni Line Corporation yang sudah berdiri sejak tahun 18 pada tahun 1891. Line Corporation memiliki pengalaman yang panjang di Asia. Kerjasama dua perusahaan besar tersebut membentuk PT Lion Jaya. Maksud dan tujuan Wings Corporation adalah memproduksi produk-produk kualitas internasional dengan harga ekonomis. Dengan produk ini, Wings berhasil menembus pasar kompetitif pada akhir tahun 1940-an. Setelah itu, mereka memperkenalkan sebuah produk baru, yaitu krim deterjen yang sangat membantu kebutuhan toiletries rumah tangga. Setelah itu, Wings memperkenalkan produk baru, yaitu krim deterjen dan produk pembersih. Beberapa dekade berikutnya melihat Wings terus memperluas lini produk untuk berbagai rumah tangga dan memproduksi perawatan pribadi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu visi, misi, dan tujuan. Yang pertama itu ada visi, yaitu perusahaan yang baru menetapkan tujuan-tujuan sampai tahun 2020 yang dilaksanakan sejak tahun 2012 melalui rencana manajemen jangka menengah 3 tahun. Selanjutnya itu ada misi. Ada 4 strategi untuk pencapaian misi tahun 2020. Yang pertama itu ada membangun merek yang kuat melalui inovasi, kualitas, konsistensi, dan keunggulan kompetitif. Yang kedua itu ada pertumbuhan kualitatif melalui peningkatan jejaring dan tantangan-tantangan baru. Yang ketiga itu ada mengembangkan nilai-nilai usaha baru yang memberikan kontribusi bagi kesehatan penduduk, gaya hidup, dan masyarakat yang berkelanjutan. Yang terakhir itu ada menyempurnakan kompetisi pembelajaran perusahaan melalui sumber daya manusia yang kuat dengan meningkatkan kualitas kehidupan karyawan. Yang terakhir itu ada tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah memproduksi produk-produk berkualitas internasional dengan harga yang ekonomis. Yang kedua itu ada memenuhi keperluan sehari-hari dan memperkaya kehidupan umat manusia yang menawarkan nilai-nilai tambah maksimum senantiasa untuk mengantisipasi keinginan konsumen. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Hairiyah. Di sini saya akan membawakan materi yang ketiga, yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama yaitu analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, kebutuhan akan produk yang selalu ada. Yang kedua, tidak ada batasan usia dalam penggunaan produk. Yang ketiga, segmen pasar yang baru dan pasar internasional. Yang keempat, pengembangan produk baru. Yang kelima, penghapusan hambatan perdagangan internasional.
Nah, yang kedua yaitu analisis lingkungan internal. Yang pertama kelebihannya yaitu memiliki produk-produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, memiliki anak perusahaan yang khusus menangani kedistribusian produk dan menguasai industri hulu atau bahan baku deterjen. Yang terakhir, memiliki kemampuan teknologi dalam ramuan kimia. Dan yang kedua ada kelemahannya, yaitu tidak berpengalaman dalam pemasaran. Yang kedua, struktur biaya tinggi. Yang ketiga, nama brand dan merek mahal. Dan yang terakhir, produk yang mirip dengan kompetitor. Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya tentang strategi program kerja dan kebijakan. Yang pertama yaitu analisis SWOT kualitatif. Yang kedua yaitu analisis SWOT kuantitatif. Yang ketiga yaitu implementasi program kerja dan kebijakan. Analisis SWOT kualitatif dan kuantitatif. Analisis SWOT, kelebihan perusahaan mampu mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki serta instrumen untuk melihat peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Kelemahan yang dimiliki dapat diidentifikasikan oleh perusahaan hingga hal tersebut menjadikan kekuatan bagi perusahaan. Kekurangan perusahaan tidak dapat melihat ukuran dari setiap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi pada segi kuantitatif. Program kerja dan kebijakan. Program kerja itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu memaksimalkan kemampuan dan efisiensi SDM untuk menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif. Yang kedua yaitu adaptasi advance perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar. Perubahan pasar harus dilakukan secara cepat. Yang ketiga yaitu melakukan analisa pasar dengan melihat peluang pasar yang baru untuk menciptakan produk yang berbeda dengan menggunakan kekuatan perusahaan. Yang keempat yaitu melakukan perencanaan secara fokus. Yang kelima yaitu memaksimalkan teknologi yang ada agar dapat melakukan perkembangan produk baru. Kebijakan. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi finansial secara simulasi. Yang kedua yaitu memperkuat merek kuat melalui inovasi produk dengan mengelola tiap divisi dan saluran produk yang terarah. Yang ketiga yaitu perusahaan menerapkan target penjualan produk setiap berdasarkan pengalaman. Yang keempat yaitu perencanaan perusahaan harus dilakukan secara fokus dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan prioritas dan implementasi strategi. Yang kelima yaitu pemberian kontribusi bagi pihak yang terkait dengan perusahaan seperti karyawan, mitra bisnis, pelanggan, dan masyarakat dengan mengembalikan nilai-nilai usaha baru.